Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isomuddin. NIM saya 192071000067. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi tasnif, ta'rif, dan pohon Porphyrius. Apa saja klasifikasinya? Yang pertama yakni kita akan membahas tentang tasnif. Tasnif atau taksim, yakni klasifikasi. Tasnif sendiri adalah pemecahan suatu kelas-kelas tertentu ke dalam kelas-kelas berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki kelas tersebut. Dalam ilmu mantik sendiri, tasnif adalah suatu yang dipecah-pecah atau merupakan bagian-bagian. Seperti contoh, buku di perpustakaan tentunya bermacam-macam, namun dapat digolongkan berdasarkan mungkin judul bukunya, bahasa bukunya, pengarangnya, tema pengarangnya, mungkin bahkan tahun pengarangannya. Kemudian pembagian tasnif, yakni tasnif sendiri dalam pembagiannya ada 5 macam. Yang pertama, yakni nau'un. Nau'un berasal dari bahasa Arab yang artinya bermacam-macam. Nau'un bisa diartikan yakni ragam, jenis, macam, dan sebagainya. Kemudian yakni jinsun, atau bahasa ilmiahnya yakni genus. Genus merupakan lafaz kuli yang menyangkut individu yang hakikatnya berbeda-beda atau lafaz yang dibawanya terdapat. Setelah jinsun kemudian ada faslun, diferensi, merupakan suatu yang dapat membedakan hakikat dari suatu objek yang berserikat dalam jinsinya jauh. Faslun sendiri dibagi menjadi 2, yakni ada faslun qorib, yaitu fasal yang dekat, kemudian juga ada fasal ba'id, yakni fasal yang jauh. Kemudian ada properium, atau dalam bahasa Arabnya yakni khos. Khos sendiri salah satu atau beberapa tanda pengenal yang dimiliki khusus oleh anggota golongan. Kemudian yang terakhir aksiden, atau dalam bahasa Arab yakni irdil am, yakni ungkapan kata yang merupakan sifat yang ada pada suatu objek dan ada pula objek lainnya di luar hakikat. Setelah tasnif dan taksim, kemudian kita masuk pada pengertian tentang ta'rif. Ta'rif sendiri berarti kan pengertian atau definisi. Ta'rif merupakan teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk memperoleh suatu pemahaman secara jelas dan terang, baik menggunakan tulisan maupun lisan. Selain itu, ta'rif menjelaskan tentang penuturan sesuatu yang dengan mengetahuinya akan melahirkan suatu pengetahuan yang lain. Nah, pembagian ta'rif sendiri yang pertama dibagi menjadi 2, yakni had atau definisi esensial, yakni mencegah masuknya perkara yang ditakrif. Had sendiri dibagi menjadi 2 macam, yakni ada had tam, yakni had sempurna, dan had nakes atau had yang tidak sempurna. Kemudian selain had, kemudian pembagian yang kedua yakni rosem. Rosem yakni definisi atau aksidental. Rosem sendiri seperti halnya had, rosem yakni rosem tam atau rosem yang sempurna, dan rosem nakis, rosem yang tidak sempurna. Rosem sendiri bisa diartikan bekas atau pengaruh. Dalam ta'rif model rosem terdapat khas yang merupakan petunjuk dari hakikat. Nah, dan yang terakhir yakni pohon Porphyrius atau ilmiahnya Porphyrian tree. Sekitar abad ketiga Masehi, dalam tradisi filsafat Yunani berkembang teknik berupa metode pohon Porphyrius.
Pohon ini dibangun dari bawah dan beranjak makin abstrak ke genus yang lebih jauh di atasnya. Pada setiap level genus hanya terdapat 2 cabang saja, dan kedua cabang ini saling berhadapan atau dikotomis. Cabang yang sebelah kiri adalah cabang positif, sedangkan cabang yang sebelah kanan adalah cabang yang negatif. Hanya cabang positif saja yang bisa dipakai. Nah, di sini ada contoh yakni substansi ya. Di sini ada manusia, binatang, benda hidup, badan. Jadi kita bisa melihatnya itu dari bawah, dari manusia. Manusia itu berakal budi, kemudian binatang, kemudian benda hidup, kemudian badan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.